Selamat datang kembali di channel Rekonoha. Beberapa hari yang lalu ada sebuah berita atau kabar yang sangat-sangat mengejutkan warga Bali, di mana ternyata ada modus kawin kontrak dengan warga Bali untuk mendapatkan properti di Bali, untuk bisa beli tanah. Ya, biasanya dilakukan oleh apa? Oleh warga negara asing atau orang-orang bule. Jadi orang-orang bule yang ada di Bali itu berdasarkan data, ternyata mereka menggunakan modus kawin kontrak. Wow, gila banget ya. Jadi ketika saya mendengarkan informasi ini, saya harus bahas di channel saya. Karena apa? Karena saya tahu subscriber channel ini banyak orang Bali ya. Jadi ini sangat penting ya. Untuk apa? Untuk menjaga tanah adat yang ada di Bali. Saya tahu bahwa tanah yang ada di Bali ini adalah tanah adat ya. Jadi sepengetahuan saya, koreksi saya kalau salah ya, saya nggak tahu persis yang sebenarnya apakah semua tanah yang di Bali itu tanah adat atau tidak. Ya mohon dikoreksi ya. Yang saya tahu tanah yang ada di Bali itu rata-rata tanah adat. Itu artinya kalau tanah adat itu tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak asing, tapi ya boleh aja diperjualbelikan asal sesama orang Bali. Nah, mungkin ini yang diperhatikan oleh orang-orang bule kan, ya mereka punya banyak duit, terus mau invest di Bali, terus caranya sangat susah ya. Mereka menemukan celah kawin kontrak. Menurut saya ini ide yang sangat-sangat jenius, sekaligus ide yang sangat picik ya. Ya nggak sih, menurut kalian gimana? Jadi saya tidak mengeneralisir semua orang Bali nikah kontrak ya. Saya tidak mengeneralisir seperti itu ya. Tapi ya ada saja oknum mungkin, dan orang bule juga nggak semua seperti itu ya. Punya rencana jahat untuk menguasai tanah di Bali. Mereka nikah kontrak ya, melancarkan yang namanya modus yang nikah kontrak dan sebagainya. Biar apa? Biar mereka bisa menguasai properti di Bali. Mereka akan membangun properti di Bali ya. Karena informasi yang saya dapatkan ya, ternyata di Bali itu ya banyak di sana orang Rusia ya. Sama orang Ukraina juga ya. Jadi di Bali mereka akrab tuh ya, sahabatan ya. Kalau di luar negeri mereka gotok-gotokan ya, tapi di Bali mereka katanya akrab ya, antara orang Ukraina dengan orang Rusia. Mereka beli tanah di Bali. Bahkan ya konon katanya, dugaannya ada di Bali kampung Rusia ya. Jadi semuanya di sana itu orang Rusia. Jadi gini guys ya, sebenarnya kalau boleh jujur ya, ini seperti pedang bermata dua ya. Kalau misalnya kita welcome dengan warga asing, maka warga asing itu akan berusaha merebut tanah kita dengan cara apa? Ya berbagai cara, dengan modus kawin kontrak, dengan cara memalsukan data dan sebagainya. Ada banyak cara ya. Jadi ini seperti pedang bermata dua. Kalau misalnya kita stop warga negara asing ke Bali ya, nggak boleh wisata ke sini ya, karena Bali itu nggak boleh datangi oleh turis-turis ya, biar Bali itu tetap seperti itu. Ini juga salah ya, dua-duanya juga salah ya. Ini seperti pedang bermata dua ya menurut saya pribadi, karena banyak juga yang mengatakan, lihat tuh Bali dikuasai asing, lihat tuh Bali sudah dikuasai oleh orang bule ya. Makanya para wisata itu jangan seperti itu. Ada kok yang banyak ngomong seperti itu ya, tapi itu mungkin ya pendapat lah ya, sah-sah aja berbeda pendapat. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah di Bali itu bisa nikah kontrak? Ini menurut saya itu pertanyaan yang sangat-sangat menarik ya. Apakah dalam agama Hindu Bali itu dibenarkan nikah kontrak? Jadi dalam agama Hindu Bali itu konsep pernikahan memiliki makna yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat sakral. Pernikahan melibatkan dua individu tetapi juga keluarga dan komunitas ya. Konsep pernikahan dalam agama Hindu Bali misalnya, yang pertama itu ya, pernikahan sebagai sakramen ya. Pernikahan dianggap sebagai sakramen yang suci dan tidak dapat dibatalkan ya. Jadi
orang Bali itu berpikir bahwa pernikahan itu sangat sakral. Jadi saya akan kupas tipis-tipis ya. Dan nanti di akhir video saya akan simpulkan apakah di Bali itu bisa menikah kontrak. Menarik untuk kita kupas ya. Kemudian pernikahan dianggap sebagai ikatan yang tidak hanya melibatkan dua individu, tapi juga keluarga dan komunitas. Kemudian pernikahan juga sebagai kewajibannya yang harus dipenuhi oleh setiap individu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan apakah nikah kontrak dalam agama Hindu Bali itu boleh? Jawabannya adalah tidak ada konsep nikah kontrak dalam agama Hindu Bali. Dalam agama Hindu Bali tidak ada yang namanya konsep nikah kontrak seperti yang dipraktekkan dalam beberapa agama atau budaya lainnya. Karena apa? Karena pernikahan itu dianggap sebagai komitmen seumur hidup ya. Jadi pernikahan itu dianggap sebagai komitmen yang tidak boleh diingkari ya. Kemudian tidak ada toleransi untuk perceraian. Dalam agama Hindu Bali tidak ada toleransi untuk perceraian atau pemisahan pasangan. Jadi agama Hindu Bali ini agak mirip-mirip seperti agama Sunda Wiwitan, kemudian agama Parmalim, ya, kemudian agama Budi, kemudian agama Keharingan, agama Kebatinan dan lain sebagainya. Jadi rata-rata kalau saya perhatikan rata-rata agama lokal itu sangat membenci yang namanya perceraian. Ya. Sangat-sangat membenci yang namanya perceraian, nggak boleh bercerai. Ya, tapi saya nggak tahu ya apakah di Bali itu boleh bercerai kalau dipisahkan dengan maut, saya nggak tahu pastinya. Tapi yang jelas data yang saya himpun ya, orang Bali itu tidak mentolerir yang namanya pemisahan pasangan, harus setia ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini alasannya sehingga warga Konoha itu lebih suka menganut agama impor? Silahkan disebutkan sendiri, saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Apakah ini alasannya biar warga Konoha itu bisa kawin cerai gitu ya. Saya anak jidat kawin cerai ya. Biar bisa kawin cerai itu harus menggunakan agama impor? Silahkan disebutkan sendiri ya. Karena saya melihat ya, nggak semuanya tapi ya, saya melihat ya kalau kita beragama lokal itu kan nggak boleh cerai. Oh, nggak enak ya, nggak boleh poligami, nggak boleh cerai, kok nggak enak ya, kok susah banget ya. Jadi saya melihat ya lebih susah menganut agama lokal daripada agama impor ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya, pendapatnya gimana, apakah ini berpengaruh atau tidak ya. Dan ini pertanyaan saya selama ini ya, apakah ini pengaruh atau tidak ya. Karena ini adalah topik yang sangat sensitif guys. Dan orang Indonesia itu anti kritik. Kalau saya bahas seperti ini nanti banyak yang kejang-kejang, tantrum berjamaah ya kan. Orang Indonesia itu anti kritik. Sedikit saja kita kritik agamanya, mereka akan tantrum, kejang-kejang berjamaah. Ya gitulah. Ya. Kemudian kita kembali ke agama Hindu Bali. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sekarang ini ada nikah kontrak menurut data ya? Kenapa mau gitu nikah kontrak sama orang-orang bule, warga negara asing dan lain sebagainya? Kenapa mau dimodusin? Bahkan konon katanya dibayar 2 miliar. Rela bayar 2 miliar coba biar bisa nikah kontrak. Apa yang jadi permasalahan? Kenapa bisa seperti itu? Pengaruh budaya luar ya, ini pengaruh daripada budaya luar. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang Bali itu dipengaruhi oleh budaya luar ya. Jadi budaya luar dapat mempengaruhi praktik pernikahan dalam agama Hindu Bali, termasuk konsep nikah kontrak. Kemudian modernisasi dan perubahan sosial ya. Modernisasi dan perubahan sosial dapat mempengaruhi praktik pernikahan dalam agama Hindu ya. Ini bukan berasal daripada internal daripada agama Hindu itu sendiri ya, tapi berasal dari luar agama Hindu itu sendiri, berasal dari eksternal agama Hindu itu sendiri. Jadi pada kesimpulannya, dalam agama Hindu Bali itu pernikahan dianggap sebagai sakramen yang suci dan tidak dapat dibatalkan. Tidak ada konsep nikah kontrak dalam agama Hindu Bali, nggak boleh sama sekali. Dan pernikahan dianggap sebagai komitmen seumur hidup yang tidak dapat dibatalkan. Namun ya, pengaruh budaya luar dan modernisasi dapat mempengaruhi praktek pernikahan dalam agama Hindu Bali. Jadi gini ya guys ya,
Sebenarnya saya tidak mengatakan bahwa semua yang dari luar itu buruk ya, enggak. Kita banyak kok menganut konsep-konsep budaya luar dalam sistem pemerintahan, banyak kok. Apa itu? Undang-undang kita itu diciptakan oleh orang luar, orang Belanda. Makanya disebut dengan undang-undang company ya, undang-undang kolonial. Tapi disclaimer on ya, saya tidak mengatakan bahwa undang-undang kita sekarang ini jelek semua, enggak. Padahal ya, kalau boleh jujur ya, kita mengata-ngatain ya undang-undang kita itu undang-undang company, undang-undang penjajah dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menciptakan undang-undang tandingan daripada undang-undang yang diciptakan oleh orang Belanda zaman dulu. Masalahnya kita nggak menciptakan tandingan ya, nggak bisa. Kita cuma ngata-ngatain gitu. Contoh misalnya ya, orang Belanda menciptakan jembatan misalnya yang masih kokoh dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya, kokoh karena duitnya nggak dikorupsi ya tentunya masih bisa dipakai sampai sekarang. Terus kita katain, oh ini buatan kafir, oh ini buatan Belanda, oh ini buatan company, oh ini buatan kolonial. Tapi kita tidak bisa membangun jembatan sebagus itu. Jadi undang-undang juga seperti itu ya. Undang-undang Konoha juga seperti itu. Kita sering ngata-ngatain undang-undang company ya. Namun kita tidak bisa menciptakan undang-undang baru tandingan daripada undang-undang kolonial tersebut. Kemudian yang kita adopsi dari luar itu, budaya dari luar itu adalah demokrasi. Demokrasi itu berasal dari luar. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu pengaruh dari luar. Ketuhanan yang Maha Esa atau bertauhid itu berasal dari luar, dari agama apa? Dari agama Abrahamik ya. Jadi kita harus mengakui ya, saya tidak mengatakan bahwa Pancasila itu dicomot sana sini ya, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Ya, saya tidak mengatakan kalau tujuannya baik, kenapa enggak kan? Saya tidak membatalkan Pancasila, tapi ya banyak isi daripada Pancasila itu diambil dari luar. Ketuhanan yang Maha Esa itu konsep dari apa? Dari agama Abrahamik, dari agama Zoroaster. Ketuhanan yang Maha Esa itu pertama kali diciptakan oleh siapa? Oleh Jara, seorang nabi dari agama Zoroaster. Ya, itu ketuhanan yang Maha Esa ya. Agama lokal itu tidak mengenal yang namanya ketuhanan yang Maha Esa ya, walaupun agama Hindu Bali itu masih percaya yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Agama lokal itu lebih ke animisme. Kalau misalnya ada yang mengatakan kok sesat ya animisme, enggak. Siapa yang mengatakan sesat? Kalau misalnya ada yang mengatakan kok agama lokal itu sesat, enggak, saya tidak mengatakan sesat. Karena mohon maaf ya, ketuhanan yang Maha Esa juga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah kok. Tidak bisa didefinisikan. Apa coba definisi daripada Tuhan? Gak bisa didefinisikan. Jadi sesuatu yang tidak bisa didefinisikan itu tidak boleh diperdebatkan ya. Jadi kita memperdebatkan misalnya Tuhannya agama lokal itu sesat ya, Tuhannya agama lokal itu tidak bagus ya, nggak ada, menyembah pohon dan lain sebagainya. Wong ketuhanan yang Maha Esa juga tidak bisa didefinisikan. Mana coba apa definisi daripada ketuhanan yang Maha Esa? Saya bukan tidak percaya atau membatalkan ketuhanan yang Maha Esa ya, tapi definisi daripada Tuhan itu juga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nggak bisa. Karena apa? Karena tidak berwujud. Sesuatu yang tidak berwujud itu sangat susah didefinisikan. Bisa, tapi berdasarkan pengalaman ya, spiritual dan sebagainya ya. Tapi kalau berdasarkan ilmiah nggak bisa didefinisikan. Itulah alasan kenapa saya tidak suka yang namanya debat agama. Banyak tuh yang mengundang saya debat agama di TikTok ya, live dan sebagainya. Saya tidak melarang mereka debat agama, tapi sesuatu hal yang tidak bisa didefinisikan seperti Tuhan misalnya, apa mau diperdebatkan coba? Antara agama lokal dengan agama impor misalnya, kalau mau debat, mereka sebenarnya debatnya itu debat kusir ya, memperdebatkan angin. Ya, kalau misalnya memperdebatkan Tuhan itu sama memperdebatkan apakah angin itu warna hitam atau warna oranye, ya nggak berwarna. Angin itu tidak berwarna, bening ya. Jadi kalau saya mengatakan seperti ini, di Konoha kan sangat sensitif, tidak bisa menerima hal seperti ini. Bukan berarti saya tidak percaya ketuhanan yang Maha Esa ya, bukan gitu konsepnya. Kita bicara tentang definisi ya. Jadi di Konoha itu kan kalau saya ngomong seperti ini, nanti saya dianggap, oh kamu gak percaya sama Tuhan yang Maha Esa ya, oh kamu pergi aja dari Konoha, kenapa kamu harus tinggal di Konoha ya. Jadi kalimat-kalimat seperti ini yang bikin banyak orang frustasi dan pergi ke luar negeri. Anehnya orang yang pergi ke luar negeri itu ya,
orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Makanya ada tagar kabur aja dulu. Kabur aja dulu itu pengaruh dari mana? Pengaruh daripada statement seperti ini. Kalau lu nggak suka di Konoha, udah pergi aja. Nah, anehnya yang pergi itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Orang-orang Singapura itu hanya menerima orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang bisa mempengaruhi, ya, yang punya skill, ya. Jadi kalau sampah mereka nggak terima, ya. Justru orang-orang yang berkualitas lah yang keluar daripada Konoha. Jadi jangan seperti itu, ya. Jangan dikit-dikit kalau kamu nggak suka dengan Konoha, keluar. Jangan seperti itu, ya. Sama seperti misalnya kita menasihati anak kita, ya. Terus tiba-tiba anak kita ngomong gini, kalau kamu nggak suka sama saya, anggap aja saya bukan anak kamu. Masa seperti itu, ya kan? Sungguh tidak masuk akal. Justru orang tua menasihati anaknya itu karena sayang. Jadi sama dengan Bali ini. Kenapa saya bahas Bali ini? Karena saya sayang sama orang-orang Bali, ya. Karena saya sayang dengan tanah Bali, tanah adat atau tanah agama lokal, ya, tanah daripada leluhur kita. Ya kalau bisa mah, ya. Kalau bisa mah jangan sampai dijual ke warga negara asing, ya. Kalau bisa, ya. Karena gini juga, ya, karena mungkin ada himpitan ekonomi juga. Saya tidak menyalahkan yang jual juga, ya. Mungkin saja dia punya masalah ekonomi gitu. Terus punya tanah, ada yang beli lebih mahal daripada biasanya, ya. Warga lokal belinya di bawah harga misalnya, terus warga asing belinya di atas harga misalnya, ya, berpuluh-puluh kali lipat harganya. Siapa yang nggak tergiur coba, ya kan? Ya, karena kita mengalami yang namanya himpitan ekonomi, kita dikejar-kejar debt collector misalnya, dan kejar-kejar utang misalnya. Bisa aja kan kita menjual tanah ke warga negara asing. Jadi saya tidak menutup kemungkinan juga, ya. Saya harus fair, ya. Saya tidak boleh berpihak, ya. Saya tidak boleh mendoktrin gitu, ya. Saya harus berpikir rasional. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Bagi teman-teman orang Bali, mohon maaf, ya, kalau saya penjelasannya kurang jelas, ya. Mohon dikoreksi, ya, kalau misalnya ada perkataan saya yang salah. Dan sekali lagi, kalau bisa jangan pernah jual tanah ke warga negara asing. Karena apa? Karena takutnya Bali nanti bisa merdeka gitu, ya. Bisa merdeka dan mendirikan negara sendiri seperti Taiwan di daerah China, ya. Taiwan itu kan kecil, ya, berada di daerah China. Takutnya nanti seperti itu, ya, mendirikan negara dalam negara, ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Rekono, salam rasional.